Yang keempat, kita ingin menjadi orang-orang yang dikatakan adalah yang istiqomah. Jadi dari awal sampai akhir itu kita menjalankannya dengan keoptimalan, kemudian kita mencari keutamaannya, kita ingin kembali kepada fitrah. Ya, dan tentunya adalah bahwa kita akan menjadi orang-orang yang istiqomah. Ketika awal Ramadan itu masjid-masjid sepertinya penuh. Kemudian setelah itu akan berakhir. Sedikit demi sedikit masjid sudah mulai kelihatan tidak penuh lagi. Nah, inilah sebuah gambaran bahwa akan teruji sekali orang-orang manakah yang benar-benar istiqomah di jalan Allah. Ini di dalam bulan Ramadan. Ya, tentunya ini memerlukan sebuah persiapan. Sehingga ketika masuknya di bulan Ramadan tersebut, bagaimana untuk supaya kita bisa istiqomah? Kita harus membuat sebuah agenda-agenda. Ya, kalau kita ingin mempunyai target membaca Al-Quran berapa kali khatam, itu kita bagi. Satu hari kita berapa juz. Kalau kita ingin bangun di waktu malam, kita bisa qiyamul lail. Qiyamul lail kita, apakah benar-benar qiyamul lail yang bisa dipersiapkan dengan baik? Jadi ini adalah sebuah ibadah yang memang benar-benar dipersiapkan. Apakah ketika bulan Ramadan itu proses daripada kita mempersiapkannya itu lebih banyak ke masalah dunia atau masalah akhirat? Jadi ketika kita ingin bangun sahur pun kita masak. Kalau kita bisa masak, menyiapkan sahur itu 1 jam, apakah kita juga bisa sholat tahajud atau baca Quran 1 jam? Walaupun memang semuanya itu persiapan itu untuk menuju kepada ibadah juga, tapi kita melihat lagi antara prosesnya itu untuk menuju kepada akhirat yang sudah pasti, ya. Proses kepada akhirat itu kalau kita baca Quran langsung, kita qiyamul lail, sholat langsung, kita berzikir langsung, ya. Nah, ini adalah bahwa kita harus benar-benar persiapkan, ya, agenda-agenda kegiatan, dan kita bisa harus mengikop ataupun menghukum diri kita sendiri jika agenda yang sudah kita persiapkan bersama keluarga itu ada yang terlewat. Ya, Rasulullah ketika dia masuk bulan Ramadan, ya, beliau sampai sholat itu dari mulai membaca surat Al-Baqarah, kemudian Al-Baqarah segitu panjangnya, masuk lagi Ali Imran, habis Ali Imran kemudian masuk surat An-Nisa. Luar biasa, tapi mungkin kita tidak bisa mengikuti seperti, ya, yang Rasulullah jalankan. Tapi paling tidak adalah bahwa target-target yang kita ingin jalankan itu merupakan target-target yang diperjuangkan, bukan target seperti biasa. Imam Syafi'i aja dalam 1 bulan bisa 30 kali khatam, luar biasa sekali. Jadi ada sebuah perjuangan bahwa derajat la'alakum tattaqun itu memang dipersiapkan bagi orang-orang yang dia istiqomah. Jadi surga itu dipersiapkan buat orang-orang yang ingin berjuang, punya obsesi besar, punya visi ke depan yang besar. Nah, itu hanya bisa dijalankan oleh orang-orang yang mempersiapkan bulan Ramadannya dengan persiapan yang baik, persiapan yang diperjuangkan. Kemudian selanjutnya adalah istiqomah yang bagaimana? Istiqomah ingin menyempurnakan akhlak. Ya, kita kadang-kadang ingin menjadi orang yang sabar, ketika Ramadan lebih sabar lagi. Kita ingin berinfak, ketika Ramadan masuk, ya, kita ingin lebih berinfak lagi, bahkan menjadi sebagai orang yang dermawan. Ya. Ini merupakan hal yang nantinya terus-terusan harus bisa berjalan secara istiqomah. Ya. Karena itulah sebabnya keistiqomahan ini memang benar-benar harus kita persiapkan dari sekarang dengan sebuah agenda-agenda, dan kita harus bisa menghukum diri kita sendiri ketika tidak bisa menjalankan ibadah yang sesuai dengan target. Hari pertama, wah, kita sudah tidak mencapai target, kita ikop untuk hari kedua. Hari kedua belum mencapai target, kita ikop dengan hari ketiga. Dan ikopnya itu adalah bahwa dengan rasa takut kita kepada Allah.
ya, dengan rasa khauf, dengan rasa takut kita kepada Allah. Ya, kemudian ya tentunya adalah bahwa ketika jadwal itu dibuat ya dengan sebuah keinginan bahwa inilah sebuah keistiqomahan yang harus kita bisa jalankan bersama. Walaupun di bulan Ramadan dikatakan adalah setan-setan dibelenggu, tapi hawa nafsu kita tidak bisa dibelenggu. Hawa nafsu kita itu ada pada diri kita sendiri. Ya. Jadi di sini bagaimana istiqomah adalah untuk mempersiapkan diri kita mencapai sebuah akhirat. Kemudian yang persiapan yang selanjutnya adalah yang kelima adalah kita mempersiapkan untuk mendapatkan 10 malam terakhir. Jadi mampu menghidupkan 10 malam terakhir. Kalau di dalam 10 malam terakhir itu dikatakan adalah lebih baik daripada 1000 bulan yang nanti akan kita dapatkan. Nah, kita ingin meraihnya itu terus-terusan selama 10 hari di terakhir yang dikatakan adalah itqu minan nar, terbebasnya dari api neraka. Yang pertama adalah tentunya adalah keberkahan, yang kedua adalah 10 hari kedua adalah maghfirah, pengampunan, dan yang 10 hari ketiga adalah dikatakan itqu minan nar. Kenapa dikatakan itqu minan nar? Karena 10 malam terakhir itulah adalah bahwa 10 malam yang benar-benar pada saat itu ya Allah mempersiapkan para malaikatnya untuk turun ke bumi secara berdesak-desakan dipimpin oleh malaikat Jibril. Kalau di bulan lainnya aja ketika 2/3 malam itu kita bangun, itu adalah malaikat mendoakan kita, memberikan salam. Apalagi di 10 malam terakhir malaikat Jibril itu turun ke bumi. Tapi malaikat Jibril kalau nanti dia mengucapkan salam kepada kita terdengar oleh manusia, pasti kita takut. Padahal malaikat Jibril di 10 malam terakhir itu dia akan turun ke bumi, kemudian dia ingin memberikan salam kepada umat manusia di dunia. Kemudian malaikat pun juga mendoakan ya. Dan kemudian mengistighfarkan 10 malam terakhir tersebut. Dan dikatakan pula adalah bahwa malam Lailatul Qadar, penentuan qadar, malam ditakdirkannya oleh Allah Subhanahu wa taala penentuan yang baik-baik saja. Jadi di 10 malam terakhir itu ada satu malam yang dikatakan malam untuk menentukan takdir yang baik, bukan takdir yang tidak baik. Ya, bagi yang belum pernah pergi umroh, doalah yang banyak. Bagi yang belum menikah, bagi yang ingin mendapatkan rezeki, bagi yang ingin dihindarkan dari segala macam penyakit, dari segala macam usaha yang dimudahkan usahanya, yang belum dapat jodoh ingin dipermudah jodohnya, anak-anaknya ingin dipermudah juga pasangan yang baik-baik, itu semuanya takdir-takdir baik. Makanya dikatakan adalah bahwa malam penentuan takdir yang baik. Jadi kita minta apa saja tentunya adalah doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini mungkin kenapa ketika kita ya masuk di bulan Ramadan, persiapannya itu adalah benar-benar persiapan yang harus kita hadapi, bukan hanya merupakan untuk mengisi satu bulan saja seperti bulan-bulan yang lain, tapi benar-benar adalah bulan yang kita perjuangkan untuk mencapai sebuah derajat ketakwaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semuanya, ibu-ibu sekalian. Ya, Allah mudahkan kita untuk bisa beribadah secara maksimal bersama keluarga. Allah jadikan kita adalah orang-orang besar di hadapan Allah. Allah jadikan kita adalah orang-orang yang kembali kepada kefitrahan kita, suci kembali. Dan juga ketika masuknya 1 Syawal, semoga ibadah-ibadah kita tidak menjadi berkurang, ya. Karena kalau ibadah kita di tanggal 2 Syawal itu sudah semakin berkurang, maka kita akan menjadi berkurang lagi. Oleh sebab itu semoga kita juga masih bisa menjalankan ibadah puasa 6 hari di bulan Syawal sebagai penjagaan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang datang itu, yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang kurang atau yang salah itu datangnya daripada saya. Dan kita semoga semakin menambah keimanan kita, kekuatan kita untuk berdoa agar Allah berikan waktu kita untuk beribadah secara baik bersama keluarga kita di bulan Ramadan. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.